Adapun kalau sudah masuk surga, kata Allah, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran sama sekali bagi diri kalian. Wa la antum tahzanun, dan kalian tidak akan pernah bersedih. Di surga tempatnya. Dikatakan kepada para penghuni surga, wahai para penghuni surga, kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Tidak ada sakit, tidak ada pilek ya, tidak ada pusing ya, tidak ada penyakit sama sekali, tidak ada bisul, tidak ada jerawat. Semua kalian selalu sehat, tidak ada sakit selama-lamanya. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, abadi. Pada hari kiamat kelak didatangkan maut dalam bentuk kabsha, dalam bentuk kambing, kemudian disembelih di antara penghuni surga, di antara penghuni neraka. Dikatakan kepada penghuni surga, khuludun la mauta fiha, tidak ada kematian, kalian akan kekal selama-lamanya. Maka bertambahlah kegembiraan orang-orang penghuni surga. Dikatakan kepada penghuni neraka jahanam, kalian akan kekal selama-lamanya, tidak ada kematian. Maka bertambah kesedihan mereka. Tidak ada namanya kematian. Kemudian dikatakan lagi kepada penghuni surga, kalian akan senantiasa muda dan tidak akan pernah tua. Di sini ada yang muda terus nggak? Pasti berubah menjadi orang tua, atau bahasa kita orang senior. Allah kasih tanda bahwasanya kita akan game over di dunia ini. Tadinya muda, gagah, ya, pandangan tajam, telinga pendengaran kuat, mudah berlari, mudah melangkah, berteriak dengan kuat. Lama-lama mulai apa? Melemah. Pandangan mulai kabur, pendengaran mulai lemah, langkah kaki mulai lambat, ya. Suara tidak bisa lagi keras, tadinya lurus mulai bongkok. Tanda-tanda bahwasanya kematian sudah dekat. Adapun di surga senantiasa muda, umur 33 tahun selalu. Di puncak-puncak aktivitas yang kuat tatkala berusia 33 tahun. Kemudian yang terakhir dikatakan kepada mereka, kalian akan senantiasa bahagia dan tidak ada kesengsaraan selama-lamanya. Itulah kesimpulan daripada keindahan surga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau di surga, kau lihat di mana saja, yang kau lihat adalah keindahan, kebahagiaan. Di surga, kalau antum sudah masuk surga, mau lihat atas, mau lihat kanan, mau lihat kiri, mau lihat depan, mau lihat belakang, dimanapun engkau meletakkan pandanganmu, kau pasti bahagia. Karena semua yang terlihat di surga mendatangkan kebahagiaan. Berbeda kita di dunia, terkadang lihat ke depan kita sedih, terkadang lihat ke samping kita gelisah, terkadang lihat berita kita khawatir, terkadang lihat istri bahagia, terkadang lihat istri sakit hati, terkadang lihat suami bahagia, terkadang lihat suami sakit hati, terkadang lihat anak-anak bahagia tatkala mereka nurut, terkadang sakit hati tatkala lihat anak-anak bandel. Tidak semua yang kita lihat menyenangkan hati. Tetapi di surga, idza ra'aita thamma, kemanapun arah kau arahkan pandanganmu, kau akan melihat apa? Kebahagiaan. Latih diri kita untuk melakukan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan semuanya ikhlas karena Allah. Kita terkadang merasa diri kita ikhlas, tapi ternyata kita tidak ikhlas. Hal itu bisa ketahuan kapan? Tatkala kita berbuat baik sama orang, ternyata orang tersebut mensikapi kita dengan sikap yang kurang menyenangkan, lantas kita marah. Ini berarti keikhlasan kita mungkin sudah ada ikhlas, tapi tidak kurang sempurna. Ya. Ketika kita tahu ikhlas kita sempurna, yaitu atau baik, lebih baik daripada yang tadi, yaitu kita melakukan suatu, oh ternyata dia tidak berterima kasih kepada kita, bahkan mungkin dia tidak menghargai kita, enggak ada masalah. Yang saya melakukannya karena Allah. Lihatlah bagaimana syiar kaum mukminin, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah dan nuridu minkum jazaa'an wala syukra. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Ya. Jadi bukan, ini kita bicara tentang orang-orang dipuji oleh Allah, Allah abadikan dalam Al-Quran. Sekelompok orang yang mereka wayut'imuna ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makanan yang mereka suka dengan makanan tersebut. Bukan jadi berikan makanan sisa, bahkan mereka suka dengan makanan tersebut dan mereka berikan. Ya, seperti dipraktikkan oleh sebagian sahabat ketika mereka dalam tawanan perang Badar, para sahabat menerapkan ayat ini. Jadi mereka dapat roti, kemudian tawanan yang notabene-nya non-muslim kafir, korma. Maka dia kasih roti kepada tawanan tersebut, padahal roti makanan yang favorit di zaman tersebut, daripada makan korma yang tidak diolah apa-apa. Sehingga sang tawanan merasa malu, bagaimana yang menawan makan korma sementara dia makan roti. Sementara dia makan roti, dipraktikkan oleh para sahabat. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dia memberikan makanan yang dia sukai, bukan makanan yang tidak sukai. Ya,
Tetapi dia memberi makanan tersebut karena Allah. Ya. Inna man nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak butuh terima kasih, tidak butuh balas budi dari kalian. Ini harus kita tanamkan. Jadi agar kita bahagia, kita melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah jauh-jauh kita mungkin berbuat baik sama kerabat kita, sama kakak kita, adik kita, ternyata dia malah jelek-jelekin kita, malah ngomongin kita buruk di belakang. Enggak apa-apa. Kita latih diri bahwasanya saya melakukan ini bukan karena ya kerabat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak menunggu terima kasih dari kalian, saya tidak butuh balasan dari kalian. Nah, saya katakan tadi, banyak kita di antara kita, mungkin termasuk saya bahkan, kita merasa diri kita sudah ikhlas, tetapi ketika kita diuji, kita tahu ternyata kita tidak ikhlas. Itu tadi kita bantu orang atau kita berbuat baik sama orang, kemudian orang tersebut ternyata membalas kita dengan keburukan, kita marah, kita ngamuk, seakan-akan kita bilang, mana kebaikan saya selama ini? Nah, itu sudah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Makanya saya pernah menyampaikan, bisa jadi kau berbuat baik sama orang lain, ternyata orang lain tersebut, bahkan mungkin kerabat, mau berbuat buruk sama engkau, ya, agar Allah ingin pahalamu murni, 100% ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kau terbiasa seperti itu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma jahadtu nafsi ala syai'in asyadda alayya min niyati." Aku tidak pernah bersungguh-sungguh berjihad, berjuang, ya, melawan sesuatu pada diriku seperti berjuang mengontrol niatku. Karena niat berubah-ubah. Kalau Anda sudah ikhlas, sudah Anda akan hidup ini bermakna. Rasanya selalu keterkaitan dengan Allah. Kita kasih makan sama orang miskin karena Allah, bukan karena dia. Tidak butuh dengan terima kasih dia. Ya udah terima kasih, alhamdulillah. Ya Allah, saya melakukan ini karena Engkau ya Allah. Saya bantu begini karena Engkau ya Allah. Dengan demikian kita akan hidup kita menjadi bermakna karena selalu kehidupan kita terkait dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Ini mengajarkan kepada kita harus beriman. Bahwasanya jangan kita hanya beriman kepada materi yang terlihat, kita beriman kepada sebab-sebab yang tidak terlihat, beriman kepada syariat, ya. Beriman kepada berita-berita yang dibawakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi berkata, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Taib Ustaz ini mengurangi, jelas, ya. Kata para ulama di antaranya Abdul Walid Al-Baji, "Bal zadathu." Ya. Tetapi ya, bahwasanya sedekah tersebut tidak mengurangi harta, bahkan menambah. Bahkan menambah. Menambah di sini diartikan oleh para ulama dengan dua makna. Pertama, menambah dari sisi kaif, yaitu dari sisi kualitas. Mungkin hartanya berkurang 100.000 jadi 50.000, tapi Allah berkahi 50.000 tersebut. Allah berkahi. Jadi bertambah keberkahan harta tersebut. Yang kedua, secara zahir menambah kuantitas. Duitnya benar-benar bertambah. 100.000 jadi 50.000, satu saat akan Allah kembalikan 100.000 kembali dan bahkan lebih. Dan ini kenyataan yang ada. Betapa banyak orang-orang semakin banyak bersedekah, semakin banyak apa? Hartanya. Banyak sekali bukti-bukti yang nyata. Ya. Maka dengan syarat dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan bersedekah karena ingin diakui, bukan sedekah karena pencitraan. Sebelum bersedekah sudah ada tim shootingnya, ya. Bagi-bagi korma tapi di shooting, ya. Sengaja di shooting pencitraan. Tapi dia sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa sembunyikan, maka sembunyikanlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Jangankan orang lain tahu, sebagian tubuhnya saja tidak tahu. Maka seorang kalau bersedekah yakin bahwasanya Allah akan memberi tambahan. Dia mencari ganjaran di akhirat dan tidak mengapa dia domplengkan niatnya, Allah akan kasih tambahan di dunia. Karena ini sudah suatu yang pasti. Ya, tapi kalau dia bisa fokus untuk pahala akhirat itu yang terbaik. Karena meskipun dia tidak niat dapat tambahan di dunia, Allah juga akan apa? Akan kasih. Diniatkan atau enggak diniatkan, Allah akan kasih tambahan. Ini butuh latihan. Ini butuh perjuangan. Ini butuh keimanan, yakin. Pertama, 2, Ustaz saya sudah sedekah 7 kali, enggak tambah-tambah. Ada yang salah itu pasti. Atau belum saatnya.
Ya Allah Maha tahu. Tapi saya katakan terlalu banyak bukti orang bersedekah hartanya semakin apa? Semakin banyak. Banyak sekali buktinya.